Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu suku yang ada di Indonesia. Langsung aja kita bercerita tentang suku Sunda. Orang Sunda adalah suku bangsa yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup sebagian besar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian wilayah barat Jawa Tengah. Populasi suku Sunda secara signifikan juga dapat ditemukan di wilayah provinsi lain di Indonesia dan di luar negeri seperti Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan negara-negara lainnya sebagai tempat bagi para diaspora Sunda. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah suku bangsa yang pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sanghyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasinya dituangkan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. Di samping prestasi dalam bidang politik, khususnya pada awal kemerdekaan Indonesia dan ekonomi, prestasi yang cukup membanggakan adalah pada bidang budaya, yaitu banyaknya penyanyi, musisi, aktor, dan aktris dari etnis Sunda yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Prouver, menyatakan bahwa kata Sunda berasal dari akar kata Sun atau kata Suda dalam bahasa Sangsekerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, atau putih. Dalam bahasa Kawi dan Bali pun terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, tak tercela atau bernoda, air, tumpukan, pangkat, atau waspada. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang dimaksud adalah cager, yang berarti sehat, bager atau baik, bener yang berarti benar, singer yang berarti mawas diri, wanter atau berani, dan pinter atau cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, Sunda Galuh, Pajajaran, hingga sekarang. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota Kerajaan Tarumanegara yang didirikannya. Untuk mengembalikan pamor Tarumanegara yang semakin menurun, pada tahun 670, Tarusbawa, penguasa Tarumanegara yang ke-13, mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian, peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya, kawasan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya karena secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khususnya ajaran agama Islam. Pandangan hidup orang Sunda yang diwariskan dari nenek moyangnya dapat diamati pada ungkapan tradisional yang diucapkan Sanghyang Siksa Kandang Karesian, yaitu Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, ayama baheula aya tu ayeuna,
hanteu mah baheula, hanteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana mah tunggulna, aya tu catangna. Yang artinya, ada dahulu, ada sekarang, bila tak ada dahulu, tak ada sekarang, karena ada masa silam, maka ada masa kini, bila tak ada masa silam, tak akan ada masa kini, ada tunggak, tentu ada batang, bila tak ada tunggak, tak akan ada batang, bila ada tunggulnya, tentu ada batangnya. Ungkapan tradisional tersebut juga tidak jauh dengan amanat Bung Karno dalam pidatonya pada HUT Proklamasi 1996 yang berbunyi, "Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang." Hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi oleh sikap silih asah, silih asuh, dan silih asih. Artinya, harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasuh atau membimbing, dan saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan. Lalu, hubungan antara manusia dengan negara dan bangsanya menurut pandangan hidup orang Sunda hendaknya didasari oleh sikap yang menjunjung tinggi hukum, membela negara, dan menyuarakan hati nurani rakyat. Pada dasarnya, tujuan hukum yang berupa hasrat untuk mengembalikan rasa keadilan yang bersifat menjaga keadaan dan menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Masalah ini dalam masyarakat Sunda terpancar dalam ungkapan-ungkapan yang berbunyi, "Kudu nyang hulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea," yang artinya harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan bermupakat kepada kehendak rakyat. Ada pula ungkapan yang menyebutkan bengkung ngariung, bongkok ngaronyok, yang artinya bersama-sama dalam suka duka. Selanjutnya, berbicara tentang agama yang dianut suku Sunda. Mayoritas orang Sunda beragama Islam, yaitu sekitar 99,84%. Tetapi ada juga sebagian kecil orang Sunda yang beragama Kristen, seperti di wilayah Cigugur, Kabupaten Kuningan. Masyarakat Sunda yang menganut agama Kristen juga tersebar di beberapa wilayah selain di Cigugur, yakni di Cianjur, Bandung, dan Sukabumi. Bukti adanya kekristenan di tanah Sunda dan pada masyarakat Sunda bisa dibuktikan dengan adanya Gereja Kristen Pasundan, yang mana itu merupakan gereja Kristen Protestan yang berisi orang-orang Sunda yang menganut Protestan dengan jemaat sebanyak kurang lebih sekitar 30-33 ribu jiwa. Agama Sunda Wiwitan masih bertahan di beberapa komunitas pedesaan suku Sunda seperti pada masyarakat Sunda Baduy. Populasinya secara signifikan terdapat di Kabupaten Lebak, Banten. Orang-orang Sunda Baduy di Banten mayoritas masih menganut kepercayaan asli Sunda dan mereka juga terbagi menjadi dua, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Meski begitu, orang Baduy juga ada yang menganut agama Islam. Walau jumlahnya hanya sedikit, sekitar 1% saja dari total populasi masyarakat Baduy. Ada pula beberapa suku Sunda yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, tetapi jumlahnya sangat sedikit, yakni 0,01% dari populasi. Beberapa dari mereka diketahui mempunyai darah atau keturunan bangsawan kerajaan Sunda pada zaman dahulu pada masa Hindu-Buddha. Dalam percakapan sehari-hari, etnis Sunda banyak menggunakan bahasa Sunda. Namun, ada beberapa masyarakat Sunda, terutama yang tinggal di perkotaan, tidak lagi menggunakan bahasa Sunda secara penuh dalam percakapan, seperti yang terjadi di pusat-pusat keramaian kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda bercampur dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa dialek dalam bahasa Sunda. Para pakar biasanya membedakan 6 dialek berbeda. Dialek-dialek ini adalah yang pertama, dialek Barat, yaitu sekitar Banten, sebagian barat Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Jasingaraya, dan sebagian barat Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, dialek Utara, meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor,
Kabupaten Karawang, sebagian timur Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan sebelah utara Kabupaten Subang. Yang ketiga, dialek selatan, meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, dialek Tengah Timur, meliputi Majalengka, Kabupaten Indramayu bagian selatan, dan sebagian barat Kabupaten Kuningan. Yang kelima, dialek Timur Laut, meliputi Kabupaten Kuningan, sebagian barat Kabupaten Brebes, dan bagian selatan Kabupaten Cirebon. Yang terakhir, dialek Tenggara, meliputi Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan sebagian timur atau utara Kabupaten Cilacap, khususnya Kecamatan Dayeuh Luhur. Selain bahasa, ada pula ciri khas dan keunikan orang Sunda atau suku Sunda yang terdapat dalam kesenian. Dalam kesenian pun terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, seni tari. Seni tari utama dalam suku Sunda adalah tari jaipongan, tari merak, dan tari topeng. Tanah Sunda atau Pasundan dikenal memiliki beragam budaya. Jaipongan adalah salah satu seni budaya yang terkenal di daerah ini. Jaipongan atau tari jaipong sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda yaitu ketuk tilu. Tari jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula yaitu degung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti gendang, goong, saron, kacapi, suling, angklung, dan sebagainya. Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang, berpasangan, atau berkelompok. Sebagai tarian yang menarik, jaipong sering dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatan, atau pesta pernikahan. Ada pula seni teater. Tanah Pasundan terkenal dengan kesenian wayang golek. Wayang golek adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkap pengisi suara yang disebut dalang. Seorang dalang memiliki keahlian dalam menirukan berbagai suara manusia. Seperti halnya jaipong, pementasan wayang golek diiringi musik degung lengkap dengan sindengnya. Wayang golek biasanya dipentaskan pada acara hiburan, pesta pernikahan, atau acara lainnya. Waktu pementasannya pun unik, yaitu pada malam hari, biasanya semalam suntuk, dimulai sekitar jam 8 malam hingga jam 4 pagi. Cerita yang dibawakan berkisar pada pergulatan antara kebaikan dan kejahatan. Cerita wayang yang populer saat ini banyak diilhami oleh budaya Hindu dari India seperti Ramayana atau Perang Batarayuda. Dalam wayang golek, ada tokoh yang sangat dinantikan pementasannya yaitu kelompok yang dinamakan Purnakawan seperti Cepot, Dawala, dan Gareng. Tokoh-tokoh ini digemari karena mereka merupakan tokoh yang memerankan peran lucu seperti pelawak dan sering memancing gelak tawa penonton. Seorang dalang yang pintar akan memainkan tokoh tersebut dengan variasi yang menarik. Selain seni tari dan seni teater, ada pula seni musik. Tanah Sunda juga terkenal dengan suaranya. Dalam memainkan degung, biasanya ada seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda dengan nada dan alunan yang khas. Penyanyi ini biasanya seorang wanita yang dinamakan sinden. Tidak sembarangan orang dapat menyanyikan lagu yang dibawakan sinden karena nada dan ritmenya cukup sulit untuk ditiru dan dipelajari. Selain itu, ada alat musik khas Sunda diantaranya yaitu angklung, calung, degung, kacapi, karinding, suling, dan tarawangsa. Setelah bahasa dan kesenian, ada pula rumah adat yang menjadi ciri khas orang Sunda. Secara tradisional, rumah orang Sunda berbentuk panggung dengan ketinggian 0,5 sampai 0,8 meter atau 1 meter di atas permukaan tanah. Pada rumah-rumah yang sudah tua usianya, tinggi kolong ada yang mencapai 1,8 meter. Kolong ini sendiri umumnya digunakan untuk tempat mengikat binatang-binatang peliharaan
seperti sapi, kuda, atau untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, garu, dan sebagainya. Untuk naik ke rumah disediakan tangga yang disebut golodog yang terbuat dari kayu atau bambu, yang biasanya terdiri tidak lebih dari 3 anak tangga. Golodog juga berfungsi untuk membersihkan kaki sebelum naik ke dalam rumah. Rumah adat Sunda sebenarnya memiliki nama yang berbeda-beda bergantung pada bentuk atap dan pintu rumahnya. Secara tradisional, ada atap yang bernama suhunan jolopong, tagog anjing, badak helai, perahu kemureb, jubleg nangkub, capit gunting, dan buka pongpok. Dari semuanya itu, jolopong adalah bentuk yang paling sederhana dan banyak dijumpai di daerah-daerah cagar budaya atau desa-desa. Jolopong memiliki 2 bidang atap yang dipisahkan oleh jalur suhunan di tengah bangunan rumah. Batang suhunan sama panjangnya dan sejajar dengan kedua sisi bawah bidang atap yang sebelah menyebelah, sedangkan lainnya lebih pendek dibandingkan dengan suhunan dan memotong tegak lurus kedua ujung suhunan itu. Interior yang dimiliki jolopong pun sangat efisien. Ruang jolopong terdiri atas ruang depan yang disebut emper atau tepas, ruang tengah yang disebut tengah imah atau patengahan, ruang samping atau kamar, dan ruang belakang yang terdiri atas dapur yang disebut pawon dan tempat penyimpanan beras yang disebut padaringan. Ruangan yang disebut emper berfungsi untuk menerima tamu. Dulu, ruangan ini dibiarkan kosong tanpa perkakas atau perabot rumah tangga seperti meja, kursi, ataupun bale-bale tempat duduk. Jika tamu datang, barulah sang empunya rumah menggelarkan tikar untuk tamu duduk. Seiring waktu, kini sudah disediakan meja dan kursi, bahkan peralatan lainnya. Ruangan tengah digunakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan sering digunakan untuk melaksanakan upacara atau selamatan, dan ruang belakang atau dapur digunakan untuk memasak. Ditilik dari segi filosofi, rumah tradisional milik masyarakat Jawa Barat ini memiliki pemahaman yang sangat mengagumkan. Secara umum, nama suhunan rumah adat orang Sunda ditujukan untuk menghormati alam sekelilingnya. Hampir di setiap bangunan rumah orang Sunda jarang ditemukan paku besi maupun alat bangunan modern lainnya. Untuk penguat antar tiang digunakan pasek yang terbuat dari bambu atau tali dari ijuk maupun sabut kelapa. Sedangkan bagian atap sebagai penutup menggunakan ijuk, daun kelapa, atau daun rumia. Karena rumah adat Sunda sangat jarang menggunakan genting. Hal menarik lainnya adalah mengenai material yang digunakan oleh rumah itu sendiri. Pemakaian material bilik yang tipis dan lantai panggung dari papan kayu atau palupuh tentu tidak mungkin dipakai untuk tempat perlindungan dari komunitas dengan peradaban seperti sekarang. Rumah untuk komunitas orang Sunda bukan sebagai benteng perlindungan dari musuh manusia, tetapi semata-mata dari alam berupa hujan, angin, terik matahari, dan binatang. Dari sekian keunikan yang menjadi ciri khas orang Sunda, yang paling menarik adalah hidangan khas orang Sunda. Beberapa jenis makanan jajanan tradisional di Indonesia yang berasal dari Sunda, yaitu seperti sayur asem, sayur lodeh, pepes, tutug oncom, lalaban, sambal terasi, dan lain-lainnya. Bahkan pada zaman sekarang banyak pelaku usaha yang membuka restoran atau tempat makan yang bertemakan zaman baheula atau zaman dahulu. Yang terakhir yang paling menarik yang sering dikaitkan dengan orang Sunda yaitu Mojang Priangan. Mojang merupakan sebutan bagi seorang gadis di daerah Jawa Barat. Mojang memiliki ciri khas yang digambarkan dalam lagu Mojang Priangan. Priangan sendiri merupakan sebutan bagi Jawa Barat di zaman dahulu. Mojang di sana digambarkan sebagai seorang gadis yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga secara rohaninya. Mojang yang ramah, baik hati, cantik, sederhana, dan memiliki inner beauty. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Apakah benar perempuan Sunda itu cantik-cantik dan baik hati? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian yang dapat aku ceritakan tentang suku Sunda dalam video ini.
Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!